Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali kita bisa ketemu kembali. Pada pagi hari ini saya akan berbicara satu topik yang umum lah, tapi coba kita lihat bersama-sama tentang tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Nah, saya percaya kita semua punya tujuan hidup. Amin. Kita percaya Yesus karena ada tujuan. Ada yang berkata supaya saya masuk surga. Haleluya. Siapa yang pengen ke surga? Halo? Ada yang mau pengen ke surga? Nah, itu bonus nanti ya. Itu bukan one trip, tapi itu PP kita ke sana nanti. Haleluya. Nah, tujuan hidup. Kenapa kita harus mengenal tujuan hidup? Secara umum, ya, jika kita tidak mengetahui tujuan, maka hidup ini pasti membosankan. Seperti bermain sepak bola tanpa gawang. Bagaimana cara hitungnya itu? Ya, terbang tanpa arah. Ya, saya pernah sudah 30 menit di atas, ini jam pesawat flight Jakarta Makassar jam 9 malam. Sudah 30 menit di atas udara, tiba-tiba harus balik. Kenapa? Karena navigatornya rusak. Kalau kita tidak tahu arahnya kemana. Ya, berjalan tanpa tujuan. Pernah Bapak Ibu Saudara berjalan tanpa tujuan? Ya, bekerja tanpa hasil. Atau dalam artian sia-sia. Kalau tidak punya tujuan, sia-sia. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan segala-galanya. Segala sesuatu kegiatan yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita kerjakan, kalau tanpa tujuan, sebenarnya artinya sia-sia. Nah, seseorang yang tidak mengetahui tujuan hidup, dia akan cenderung berjalan, berputar-putar, bahkan bisa kembali kepada masa lalunya. Ya, ibarat gasing. Terputar-putar saja tempatnya. Tidak tahu ke arah tujuannya, mau kemana dia akan pergi. Malah cenderung kita akan ditarik mundur kembali dalam masa lalu kita. Tujuan itu berbeda dengan impian dan harapan. Impian dan harapan tidak lebih daripada keinginan. Betul? Keinginan itu lemah. Tapi keinginan itu akan menjadi kuat bila didukung oleh arah, tekad, pengabdian, disiplin, dan batas waktu. Tetapi tujuan adalah impian dengan batas waktu tertentu dan rencana tindakan. Keinginan yang kuatlah yang mengubah impian menjadi kenyataan, bukan harapan. Ya, jadi kalau orang yang punya tujuan, tadi pagi saya berkata, saya khotbah tentang pantang menyerah. Seorang yang pantang menyerah, dia akan bisa mencapai tujuan dengan segala daya upayanya. Dalam proses kehidupannya, dia akan bisa sampai pada tujuan. Setiap manusia tentulah mempunyai tujuan hidup. Tanya kiri kanan, kamu punya tujuan hidup? Tetapi untuk apa tujuan hidup itu? Ketika kita telah mencapai tujuan hidup kita sesuai cita-cita kita, dalam jenjang pendidikan misalnya, untuk meraih jabatan apa? Jabatan tertentu, kekayaan, rumah real estate, mobilku mewah, hartaku berlimpah, bento, ya, prestasi, dan lain-lain. Pada akhirnya, manusia akan meninggalkan semua itu. Betul kan? Semua pencapaian kita, semua yang kita raih dalam hidup ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada penghakiman nanti, ada tahta putih, ada penghakiman terakhir. Ketika kita dihakimi untuk menerima mahkota, atau kita dihakimi dalam buku kehidupan, tidak ditanya apa yang sudah kau capai, apa yang kita sudah lakukan di bumi ini.
Ya, jadi pada akhirnya manusia akan meninggalkan semua pencapaian-pencapaian itu. Dan pengkhotbah berkata, semuanya sia-sia. Coba kita lihat, ada satu pribadi dalam Alkitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Pribadi ini adalah seorang yang pantang menyerah. Dia tahu tujuannya. Dia berkata begini dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mengakhiri garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Siapa orang ini? Paulus. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan kehidupanku. Ya, yang penting cukup. Apa yang aku makan, apa yang aku bisa dapatkan itu cukup. Aku akan mengerjakan tujuanku. Dia katakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Paulus tahu tujuan hidupnya. Paulus mengerti siapa Paulus ini. Kita tahu dia sebelum jadi Paulus namanya Saulus. Ya, siapa Saulus ini? Seorang ahli Taurat, anggota Sanhedrin, murid Gamaliel, pelaku Taurat sempurna. Punya kuasa otoritas yang diberikan oleh mahkamah agama. Untuk apa? Untuk menyiksa orang percaya. Dia punya segala-galanya, dia punya pasukan. Tapi kemudian dia bertemu Yesus di tengah jalan. Dan pertemuan ini mengubahkan kehidupannya. Dan kemudian dia berkata, apa yang telah aku raih di belakang, itu kuanggap sampah semuanya. Asal aku bisa sampai pada garis akhir, sampai pada tujuan. Dia berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang percaya? Ya, apakah kita punya tujuan dalam hidup ini? Apa tujuan kita? Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan. Tuhan tidak menciptakan manusia asal-asalan. Tuhan tidak menciptakan manusia karena kekurangan orang, kekurangan malaikat di sorga untuk menggantikan malaikat yang kemudian dibuang, yang memberontak. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hanya sekedar mengisi Taman Eden, memenuhi bumi sebagai teman cerita dengan Tuhan, teman kongko-kongko, teman minum kopi mungkin pada waktu itu. Kita tidak tahu di Taman Eden kan Tuhan mengunjungi manusia. Kita tidak tahu, tiba-tiba mungkin Tuhan bilang, Hawa, kopi mana kopi? Ya, pisang goreng, duduk-duduk cerita-cerita. Cerita tentang macam-macam. Mungkin di situ ada anak singa, ada beruang, ada binatang buas yang lagi bermain-main di depan mereka. Mereka asik cerita. Tidak. Bukan itu. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam perencanaan Tuhan ada tujuan. Tuhan tidak hanya sekedar berencana, tapi Tuhan punya tujuan untuk menciptakan manusia. Apa tujuannya? Menjadi serupa dengan Dia. Dan dalam keserupaan itu, manusia memerintah, berkuasa
Nah, kita perlu perjelas kata berkuasa. Berkuasa artinya melayani dan mengelola. Mengelola apa? Bumi. Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia. Makanya itu dikatakan bahwa manusia adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Manusia adalah representatif daripada Allah, daripada Sang Raja di muka bumi ini. Ini tujuan Allah, bahwa Dia menaruh manusia supaya manusia menjadi serupa, menjadi perwakilannya di muka bumi untuk memerintah, mengelola bumi ini, melayani. Sehingga apa? Supaya bumi penuh dengan kemuliaannya dan kehendaknya terjadi di muka bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini tujuan Allah. Ini tujuan Allah. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk mengisi sorga. Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk memenuhi bumi. Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk menjadi tim band. Halo? Ya, orang Kristen sekarang gereja berlomba-lomba. Tidak salah. Membuat tim praise and worship yang luar biasa, tidak salah. Harus kualitas, profesional. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan utama? Tujuan utama Tuhan tidak membangun gereja dengan fasilitas yang wow, lighting dan sebagainya. Perlu iya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Amin. Bukan itu. Paulus mengatakan begini, mari kita arahkan tujuan hidup kita untuk apa? Melayani tujuan Sang Raja. Nah, apakah manusia tidak boleh mempunyai tujuan hidup? Harus. Tetapi kemudian, bagaimana dengan tujuan hidup ini? Apakah tujuan hidup kita sesuai tidak dengan tujuan Allah, tujuan Sang Raja? Sang Raja, Allah kita yang dahsyat ingin ke sana. Tapi kita ciptaan Tuhan ingin ke sini. Apakah bisa berhasil? Bisa. Tapi itu merupakan kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan pada tempat yang salah. Paham? Kegagalan adalah keberhasilan pada tempat yang salah. Yang berarti kegagalan dalam kehidupan manusia adalah tidak memenuhi tujuan Sang Raja. Tujuan Sang Pencipta. Kita bisa memperoleh pencapaian dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam status sosial, dan sebagainya. Tetapi apakah tujuan itu adalah untuk melayani tujuan Sang Raja? Paulus bekerja, betul? Paulus berusaha. Paulus bukan dia berdiam diri, hanya berdoa, cari kehendak Tuhan sudah nyata, tujuan Tuhan sudah nyata. Tapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehidupannya. Tapi itu semua diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Tujuan-tujuan Sang Raja. Karena manusia diciptakan dengan tujuan. Siapa yang punya tujuan atas kehidupan manusia? Pencipta, betul kan? Siapa pencipta kita? Allah, Sang Raja itu. Yang punya tujuan dalam kehidupan kita. Tujuan itu diberikan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerjakannya. Jadi semua tujuan kita
di luar tujuan Tuhan, hanya untuk melayani ego kita, hanya untuk melayani pribadi kita. Kenapa sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena mereka mau menjadi sama dengan Allah. Tujuannya itu untuk apa? Untuk memenuhi egonya, betul kan? Kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Sama dengan Allah ya. Wow. Padahal manusia lupa. Manusia diciptakan serupa dan segambar. Apakah dalam kehidupan ini, tujuan-tujuan kehidupan kita adalah melayani ego kita atau diarahkan pada tujuan Allah? Makanya firman Tuhan katakan, Paulus mengatakan begini, ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, arahkan pikiranmu pada pikiran Kristus, temukan tujuan Allah dan lakukan itu. Apa yang menjadi tujuan daripada Paulus? Untuk menyelesaikan pelayanan sebelum. Jangan dulu pindah. Untuk menyelesaikan, kembali dulu, jangan dulu pindah. Ya. Untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus kepada. Ini dia. Jadi sebuah karunia, potensi, kemampuan, talenta, materi, kekayaan, jabatan, bahkan mujizat sekalipun, bahkan semua persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan hidup, dan semua yang terjadi dalam hidup ini, itu harus ditujukan untuk melayani tujuan dari Sang Raja. Untuk apa kita diberkati? Ada tujuannya. Untuk apa kita terima mujizat? Ada tujuannya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan ini ada tujuannya. Bukan hanya sekedar terjadi. Bukan hanya kebetulan terjadi. Tapi ada tujuan. Apa tantangan yang terjadi? Untuk mengarahkan kita supaya kita tidak keluar dari tujuan Allah. Karena berkat bisa jadi kutuk. Halo. Ketika tujuan kita hanya untuk mencari berkat, maka kita akan keluar dari jalurnya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Tidak salah kita berusaha, tidak salah kita berbisnis, tidak salah kita bekerja. Untuk apa tujuannya? Melayani pun untuk apa? Untuk apa? Ini yang harus jadi pertanyaan kita. Untuk apa? Bapak Ibu tidak kebetulan ada di tempat ini. Bapak Ibu tidak kebetulan duduk di kursi yang Bapak Ibu sedang duduk sekarang. Bapak Ibu tidak kebetulan hadir dalam ibadah ini dan saya yang berbicara di sini. Ada tujuannya. Katakan kiri kanan, semua ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Tapi kemudian apakah tujuan itu melayani kehendak atau tujuan dari Sang Raja? Paulus mengatakan, untuk menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada. Apakah Paulus hanya bekerja melayani saja?
Come on. Paulus berkata begini, ibadah itu mengandung janji. Tapi latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu ada tujuan kekekalan. Tapi latih dirimu beribadah. Apa itu ibadah? Eusebia. Apa itu Eusebia? Keserupaan. Ibadah itu adalah keserupaan. Keserupaan dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi kita harus latih. Jadi ibadah itu punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Keserupaan. Ibadah itu bukan hanya sekedar hadir hari Minggu, nyanyi puji Tuhan, tepuk tangan, angkat tangan. Tapi ibadah itu dalam konsep Taman Eden, ibadah itu adalah bekerja. Bekerja adalah ibadah. Ibadah adalah bekerja. Menyembah Tuhan adalah pekerjaan kita. Ini berarti dimanapun kita berada, tujuannya adalah untuk melayani Sang Raja. Apapun yang kita kerjakan, tujuannya adalah untuk melayani Sang Raja. Ini prinsip penting. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini untuk melayani Sang Raja. Karena Filipi 2 ayat 1-5 berkata begini. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi, karena dalam Kristus, dalam siapa? Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuannya untuk melayani tujuan dari Sang Raja. Tujuan melayani tujuan Sang Raja ini harus dicapai dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saya kan sudah melayani ini. Puji dong. Sebaliknya, tujuan itu bisa dicapai dengan apa? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri atau hanya mau mencapai tujuannya untuk memuaskan egonya, untuk memuaskan kepentingannya. Kita bekerja, kita berusaha untuk apa? Semua. Kata Amsal, dunia orang mati itu tidak pernah berkata cukup, dia hanya berkata untukku, untukku, untukku. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Hendaklah kamu menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yesus ada dalam narasi sehari-hari. Hendaklah kira-kira apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan yang menjadi tujuanmu, itu harus sama dengan tujuan daripada Sang Raja. Amin. Tapi kan saya butuh hidup, Pak. Iya. Saya butuh uang. Iya. Saya butuh makan. Iya. Saya butuh eyeshadow. Saya butuh skin care. Ya tidak salah.
Iya, perlu. Itu perlu. Amin. Tapi apakah itu hal yang esensi? Tujuan Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi tujuan Paulus adalah bahwa dia akan mengakhiri segala sesuatu yang dalam hidupnya sampai pada tujuannya. Tujuannya adalah supaya Injil kasih karunia Allah didengar oleh banyak orang, dialami oleh banyak orang. Apa itu Injil kasih karunia Allah? Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 atau ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini perkataan Injil pertama dalam Alkitab. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dalam terjemahan yang lain dikatakan hukum dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan itu. Apa itu Injil kasih karunia? Paulus berkata, supaya aku bisa mengakhiri kehidupanku, ya, supaya dalam kehidupanku ini, ya, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apa itu Injil kasih karunia Allah? Injil kasih karunia Allah bukan berbicara bahwa karena Allah mengasihi manusia sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya mati menebus kita dan supaya kita yang telah ditebus selamat masuk surga. Coba buktikan. Yohanes 3 ayat 16, adakah perkataan sorga di situ? Apa yang ada dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Ini yang seringkali tidak diterima orang. Bahwa kalau kita percaya Yesus, kalau kita mati, kan masuk surga, Pak. Benar. Masuk surga. Tapi tidak tinggal selamanya di sana. Pak, yang pemain-main. Di sana itu kita hanya dihakimi untuk terima mahkota. Mau terima mahkota? Mau terima mahkota? Amin. Tapi setelah terima mahkota, tujuannya bukan terima mahkota saja. Kejadian 1 ayat 26 untuk berkuasa memerintahkan. Berarti kita harus turun kembali. Yesus dan para saleh-salehnya turun kembali menjejakkan kaki di Bukit Zaitun dan pemerintahan 1000 tahun terjadi. Setelah itu iblis dilepaskan. Neraka belum ada hari ini. Come on. Terus bagaimana cerita-cerita atau penglihatan ada yang disiksa di neraka, yang siksa iblis lagi. Halo. Kita sudah terpengaruh dengan surga dan neraka nama lain. Yang neraka itu tempat penghukuman iblis, bukan manusia. Yang ada sekarang manusia dihukum oleh iblis yang siksa kita. Coba perhatikan. Pak, neraka belum ada. Setelah 1000 tahun baru iblis dilepas,
mempengaruhi manusia, terjadi perang lagi, iblis kalah baru dibuang ke dalam api yang kekal. Lalu kemudian siapa? Antek-antek iblis, manusia ini yang ingin seperti iblis, yang kemudian ikut juga ke dalamnya. Lalu kemudian terjadi penghakiman, tahta Allah, penghakiman terakhir. Semua yang mati, yang berdosa dibangkitkan. Karena semua yang mati yang percaya kepada Yesus sudah dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Lalu semua di situ ada kitab-kitab yang terbuka, lalu ada buku kehidupan. Lihat kitab-kitab, oh baik. Tapi apakah nama kita tercatat dalam buku kehidupan? Nah, ini dia pertanyaannya. Setelah tidak ada dalam buku kehidupan, itulah kematian kekal sampai selama-lamanya. Dan mereka yang percaya akan hidup kekal, di mana langit dan bumi baru, di mana surga Yerusalem itu turun di situ. Dan kemudian itu bangsa-bangsa katanya datang membawa persembahan kepada Sang Raja. Tujuan kita bukan surga. Tujuan kita kekekalan. Amin. Ada yang masih mau masuk surga? Surga sudah turun di bumi nanti. Kosong di atas. Mau tinggal dalam kekosongan? Halo? Ini yang tidak diterima orang. Gak apa-apa. Apa itu Injil kasih karunia? Injil kasih karunia atau Injil kerajaan Allah adalah berita yang keluar dari kerajaan surga. Tentang seorang raja yang pemerintahannya kekal dan tak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Penuh kasih karunia, damai, keadilan, dan kebenaran. Jadi, Paulus berkata, saya masih hidup di dalam dunia ini. Saya akan mengakhiri kehidupanku untuk melakukan tugas menyatakan Injil kerajaan Allah. Supaya kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita. Mengapa Injil itu harus diberitakan? Slide terakhir. Agar kita semua menjadi warga kerajaan Allah. Dan pemerintahannya terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah. Matius 6 ayat 33 berkata begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya begini. Kalau kita mengerjakan tujuan Allah dalam kehidupan kita, surga akan membackup kehidupan kita. Amin. Karena sebelum manusia melakukan apa-apa, kerajaan Allah sudah menyatakan berkat untuk mereka. Baca Kejadian 1 ayat 28. Maka Allah memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, kuasai dan taklukkan, berkuasa. Apa yang pertama dilakukan Allah? Memberkati manusia. Berkat itu adalah empowering, sumber daya yang disiapkan oleh kerajaan Allah untuk manusia. Siapa manusia ini? Manusia yang melakukan tujuan Allah. Kita berdoa minta mujizat, kita berdoa minta berkat. Tapi apakah itu untuk mengerjakan tujuan Allah dalam kehidupan kita? Bukan Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan memberikan kita kemampuan. Bahkan juga bisa berhasil. Tapi keberhasilan yang gagal. Seumpama begini. Sebuah perusahaan mengutus karyawannya untuk melakukan tugas perusahaan. Apakah perusahaan itu hanya melepaskan karyawannya pergi begitu saja? Halo? Apa yang disiapkan oleh perusahaan?
transportasinya, uang makannya, penginapannya, semua yang dia butuhkan. Betul kan? Disiapkan oleh siapa? Perusahaan. Bapak Ibu adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Allah, coba tanya kiri kanan, kamu itu perwakilan kerajaan Allah bukan? Apa yang dikerjakan oleh perwakilan kerajaan Allah? Tujuan dari sang raja, betul kan? Apa yang dikerjakan oleh karyawan ini yang pergi? Urusan-urusan perusahaan, betul kan? Kita mengerjakan apa? Urusan-urusan sang raja. Kalau begitu, apakah sang raja, kerajaan Allah tidak support kita? Full support. Halo? Full support. Makanya dikatakan jangan khawatir. Matius 6 ayat 33 berkata begini dalam terjemahan BIMK. Kalau kerajaan Allah memerintah atas kehidupanmu dan kita melakukan kehendaknya, tujuan-tujuan Allah, tujuan-tujuan sang raja dalam kehidupan kita, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Semua yang lain, apa itu? Pendukungnya. Betul kan? Iya kan? Halo? Kita diminta berkat sama Tuhan. Dia tanya, untuk apa? Kalau untuk melakukan kehendaknya, tujuannya, maka full support dari kerajaan Allah tercurah atas kehidupan. Kalau dia memberikan mujizat, untuk apa? Supaya lewat mujizat itu kita menyatakan Injil kerajaan Allah. Kesembuhan kita, pemulihan kita dan sebagainya, untuk apa? Jadi Paulus mengatakan bahwa saya mengerjakan tujuan Allah. Walaupun berat, iya. Dia mengalami karam kapal, dia disiksa, dia dicambuk, dia dipenjara, dia kelaparan. Ada berapa kali dia kelaparan. Tapi itu untuk proses. Tapi dia bilang, kasih karunia Tuhan cukup untuk dia. Makanya kita di Rock itu tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Yang kita ajarkan adalah kerajaan Allah, lakukan perintah Allah, kehendak Allah dalam kehidupanmu di bumi itu, maka support dari kerajaan Allah akan menyertai engkau. Itulah Immanuel. Christ in you, the hope of glory. Kalau kita punya sang raja di sini dalam hidup kita, kita punya semuanya. Amin. Tapi Pak, saya butuh makan. Lakukan kerajaan Allah dulu. Tujuan kerajaan Allah. Tapi Pak, saya butuh ini. Tujuan kerajaan Allah. Tapi Pak, saya tujuan kerajaan Allah. Tujuan kerajaan Allah. Dan masing-masing kita punya tujuan itu yang diberikan oleh sang raja. Amin.